Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman sekalian yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Silahkan digeser dulu makanannya. Biasanya agak ribut memang ya. Pokoknya pengajian tanpa logistik itu huru hara ini ya. Jadi kita berikan kesempatan. Ayam gepreknya nggak usah rebutan ya. Nggak usah rebutan ayam gepreknya. Nanti kebagian. Di belakang nanti masih ada kambing guling ya. Aman. Baik. Sudah semuanya? Jusnya digeser mbak. Jusnya digeser jusnya. Nah baik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita, peninggi derajat kita, dan dimudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sore hari ini kita langsung ke tema inti kita, yaitu tentang azab kubur ya. Iya, temanya azab kubur ya. Oh lain, tips menghadapi sakaratul maut. Nah ini agak-agak soft sedikit ya. Hari ini teman-teman sekalian, yang pertama kita wajib bersyukur dulu. Kenapa? Karena sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin sore hari ini tidak berkesempatan hadir, atau mungkin sudah lewat masanya. Nah tapi ternyata di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita perbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin belum sempat kita istighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikan itu kadang tidak selalu bentuknya itu materi. Kita bisa ketawa di tempat yang sederhana itu adalah kebaikan. Kita bisa ngerasain ketenangan di tempat yang ya itu juga gitu ya. Itu juga adalah kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan semua kebaikan-kebaikan yang kita terima hari ini membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Tahu syukur itu apa? Apa syukur? Terima kasih. Makanya kalau kita dapat sesuatu kita bilang apa? Syukron gitu ya. Syukron. Syukron itu artinya terima kasih. Nah, hari ini teman-teman sekalian, sebagai wujud syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas semua kebaikan ini, kita kumpul di majelis ilmu. Makanya temanya tuh seringnya yang soft-soft aja gitu ya, yang ringan. Termasuk hari ini termasuk tema yang ringan, yaitu tentang manusia-manusia yang beruntung di akhirat. Jadi manusia-manusia beruntung di akhirat. Ustadz, kami ini kayaknya nih agak-agak jenuh. Kenapa jenuh? Yang dibahas tuh akhirat lagi, surga lagi, itu kan masih jauh. Pok dengerin nih ya. Jadi menurut kita yang masih hidup di atas muka bumi ini, akhirat itu masih jauh. Tapi buat mereka yang berada di alam kubur, itu mereka menyangka bahwa hidup itu baru kemarin. Paham isinya? Jadi menurut kita nih, Allah itu kan masih jauh gitu. Itu menurut kita. Tapi ternyata penyesalan orang-orang yang berada di alam kubur itu, loh perasaan baru juga kemarin hidup, sekarang sudah meninggal. Dan ingat bahwa kematian itu bukan nomor urut. Sekali lagi, kematian itu bukan nomor urut. Misalnya nih, yang usia 40 duluan, ya kan? Yang 17 belakangan. Nggak gitu dia. Dia tahu ubahnya seperti nomor cabut. Tahu nomor cabut? Pokoknya terserah aja dicabut, yang 9 ya 9 gitu kan. Yang baru lahir juga kalau memang sudah takdirnya wafat juga. Jadi jangan pernah mengira bahwa Ustaz saya masih SMA, kayaknya kematian masih jauh. Sangkanya. Ada anak-anak SD juga ada yang meninggal, ada nggak? Ada. Yang ciuman sama semut, sebutnya nempel di telerel juga ada kan ya? Ada gitu di usia SMP, SD bahkan TK juga ada yang meninggal. Jadi kematian itu bukan nomor urut ya. Maka kita mesti waspada. Dan kalau ternyata ditanya nih Ustadz, ini rame terus kenapa? Belum gajiannya. Tanggal berapa sih ini?
Tanggal muda loh padahal ini ya. Ya Allah, gaji 12 belum turun kayaknya. Nah teman-teman sekalian, jadi ngapain sih kita ngebahas tentang akhirat, ngebahas surga, kemudahan dan tidak akhirat? Saya ingin memberikan bocoran bahwa kalau Allah sudah memberikan kemudahan untuk kita urusan akhirat, kalau urusan akhirat aja Allah mudahkan, apalagi cuman urusan gitu ya, sederhananya ya. Jadi ini surga itu kan susah banget ngedapetinnya. Nah surga itu Allah mudahin buat kita. Itu surga loh yang sulit banget buat kita dapetin, Allah mudahin. Apalagi cuman urusan-urusan dunia. Kalau urusan aja sudah Allah, urusan akhirat aja sudah Allah berikan kemudahan, apalagi cuman hanya sebatas diputusin, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya kan, luka tak berdarah gitu kan, suka semaput sendiri ya, kadang tantrum sendiri gitu ya. Apalagi cuman urusan-urusan kayak gini gitu loh. Jadi akan jauh lebih mudah lagi untuk diatasin gitu. Nah hari ini kita bahas orang-orang yang beruntung. Siapa aja sih yang bakal beruntung nanti di akhirat itu? Catat yang pertama. Ini belum kebagian gorengan kayaknya memang ini ya. Ini sekali lagi saya suruh maju loh ini ya. Oh, belum pernah ngeliat saya marah ya? Belum pernah? Suka bagi-bagi THR gitu ya. Baik, teman-teman sekalian dari mata Allah SWT. Ini kan belum dapat gorengan nih. Mana gorengan? Geser Mpok. Bentar, belakang belum kan. Saya perhatikan aja. Saya itu orangnya nggak baperan, cuman pandai nandain itu aja ya. Saya tandain memang sebelah sini nih ya. Jadi teman-teman sampai nggak konsen nih. Udah tahu laki-laki itu konsen cuma satu hal ya kan. Nah ini harus ada 2 hal 3 hal ya. Nah hari ini kita bahas tentang orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Yang pertama, siapa yang pertama orang yang paling beruntung nanti di akhirat itu? Yang pertama adalah orang beriman. Orang apa? Beriman. Kenapa Ustadz? Banyak hadisnya nih. Satu, bahwa seburuk-buruknya orang beriman itu, ya seburuk apapun dia, selama dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, sepujungan-pujungannya dia, sepala batunya dia. Tahu pala batu? Tahu nggak pala batu? Jadi kalau kepalanya bentur aspal, aspalnya lecet, palanya utuh. Itu pala batu sudah itu. Paham ya? Nah, sekeras-kerasnya kepala seseorang, selama dia beriman, masuk ke dalam neraka, masih ada kesempatan masuk surga. Itu untungnya orang beriman. Makanya kita temukan dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah itu, ada satu riwayat bahwa orang beriman itu ketika disiksa di dalam neraka, mereka masih bisa senyum. Kebayang nggak? Kita ngebayangin siksa neraka yang begitu pedih itu, mereka bisa kesenyum gitu. Kenapa mereka sampai bisa tersenyum? Karena mereka mengatakan gini, ya Allah, tidak mengapa engkau buraikan usus-usus hamba hari ini. Engkau patahkan kedua kaki hamba, engkau patahkan bahkan leher hamba gitu, disetrika, disiram dengan air panas, gak apa-apa. Tapi satu aja masih punya keyakinan mereka itu gak bakal abadi di dalam neraka. Jadi bahasa kitanya nih, kita kena hukuman misalnya kena cambuk 10 kali. Tapi masih bisa senyum. Kenapa? Ngeliat 11 100 kali masalahnya ya kan. Kita cuma 10, dia 100 ya kan. Gitu ya. Gitu ya. Tapi ngeliat 11 senyum gitu. Kenapa? Karena lebih ringan. Kebayang nggak orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah itu siksanya abadi. Sedangkan orang beriman selama dia tidak berputus asa, dia pasti masuk ke dalam surga. Itu sudah disampaikan oleh Nabi tentang orang yang paling terakhir sekali keluar dari dalam neraka dan dia menjadi orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Siapa? Orang yang masih punya iman. Ya Allah, orang beriman tuh keren betul ya mas sekalian. Jadi kalau teman-teman ya misalnya mau melakukan dosa apapun misalnya, masuk misalnya ngobrol pas lagi ada penceramah yang ceramah misalnya, ini contoh suka gitu dah. Kan saya ngasih contoh. Lo pandangan saya ke laki-laki loh ini ya, ini laki-laki terutama ya, tolong didengarkan laki-laki ya. Misalnya Ustaz lagi ceramah, itu rame sendiri nih laki-laki ya terutama ya, perempuan nggak ada di sini ya, laki-laki ini. Itu kan dosa sebenarnya kan. Cuman Ustaznya ridho biasanya ya kan. Nah teman-teman sekalian, maksudnya kalau dia itu punya banyak salah, punya banyak keburukan, masuk dia ke dalam neraka, tetap punya kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia putus asa dari rahmat Allah, jangankan masuk surga, nyium wanginya aja enggak. Contohnya gimana? Misalnya orang bunuh diri. Kan Nabi pernah ngejelasin, orang yang menyayat nadinya, nyayat nadi nih, maka di alam kubur itu keadaannya seperti itu. Dia akan sayat nadinya dengan rasa sakit yang sama, kemudian dia meninggal, dibangkitin lagi. Belum juga selesai rasa sakitnya nih, dibangkitin lagi sama Allah. Dia akan sayat lagi tangannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kebayang nggak? Ada orang kata Nabi menusukkan
benda tajam ke perutnya dan dia meninggal gara-gara itu, maka di alam kubur juga gitu. Dia akan menusuk dadanya dengan rasa sakit yang sama, mati kemudian dibangkitkan lagi sampai hari kiamat. Kebayang nggak? Dan ada orang yang minum racun. Maka keadaannya seperti itu. Saya pernah ngunjungin ada di rumah sakit, inisialnya Siloam lah ya. Saya bilang gini, kenapa sampai nekat minum kayak gitu kan? Minum sabun ya. Ya kecewa dengan si Ayang ya, yang bahagia dengan yang lain gitu ya. Dia kecewa, dia ngerasa bahwa dunia itu udah nggak berarti tanpa dia gitu ya. Padahal dalam hati saya pengennya nyekek juga sebenarnya gitu. Pengen nyekek orang yang nekat minum sabun ini sebenarnya gitu ya. Tapi kan kita harus lemah lembut ya kan. Sama yang ngobrol aja saya lemah lembut ya kan, apalagi sama yang dalam keadaan sakaratul maut kan gitu. Saya bilang kenapa sampai segitunya? Kecewa betul hati saya Ustaz. Dicerita gitu. Saya bilang gini, sakit nggak? Sakit, Ustaz. Panas di dada kayak gini. Itu panas betul, teman. Itu baru sabun. Dalam hati nih, kenapa nggak Wipol aja sekalian gitu ya? Biar agak cepat gitu ya. Kalau kan sabun kan lama ya kan. Ini ada juga live IG, pernah saya ceritain di sini ya. Ada orang live IG, itu dia niatannya mau mati bunuh diri, tapi minum sampo, kan lama. Ya kan, ada nggak yang lebih cepat gitu ya? Pembersih lantai misalnya kan, itu panas teman-teman sekalian. Dia ngerasa panas betul. Nah saya bilang, ini kalau sampai meninggal, nanti keadaan di alam kubur sama seperti itu. Merasakan panas yang sama, berbusa, sesak nafas, dan kemudian meninggal, dibangkitkan lagi, dan terus keadaannya seperti itu sampai hari kiamat. Pokoknya seburuk apapun kita teman-teman sekalian, bahkan seberat apapun beban yang Allah titipkan kepada kita, ingat aja hiburan dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin berlebih, itu nggak mungkin gitu. Jadi saat kita ngerasa berat betul mau ujian ya kan, lagi magang dan sebagainya, li PPL dan seterusnya, ngerasa beban ini berat betul ya Allah gitu. Ingat aja firman Allah yang tadi, Allah nggak mungkin membebani seseorang itu melebihi batas kemampuan dia untuk memikulnya, nggak mungkin. Lalu dengan ayat Allah yang lain, fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah ini dia nih. Dan ternyata kalau kita belajar bahasa Arab, fa inna ma'a itu bukan setelah. Ma'a itu artinya bersama. Ma'a itu apa artinya? Bersama. Artinya sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Jadi bukan berarti ujiannya dulu kemudian jawabannya nyusul, bukan. Tapi barengan aja sebenarnya. Hanya saja kadang saat Allah uji kita dengan sesuatu yang berat, kita sulit untuk bisa melihat kebaikan yang ada di sebelahnya gitu loh. Ya paham ya? Jadi bukan setelah, tapi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang keadaannya seperti itu jangankan masuk surga, nyium surga aja nggak bakal gitu. Maka Nabi pernah itu dalam satu kesempatan dalam peperangan itu, ketika sahabat ngelihat ada orang lagi sakaratul maut nih. Ya kan harusnya syahid kan ya. Ini orang mati berjihad gitu ya, akan sakaratul maut dalam keadaan berjihad. Ini bentar lagi udah mau wafat ini. Terus karena sahabat gak sempat ngurusin, masih dalam keadaan perang, akhirnya perang dulu tuh. Dan sampai kemudian dibalik, ya Rasulullah dia syahid, si fulan syahid. Datang Nabi, digambarkan sama malaikat Jibril, kata Nabi, aku tidak mau mensolati orang yang seperti ini. Aku tidak mau mensolati orang yang seperti ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia mati syahid. Kenapa engkau tidak mau mensolatkannya? Atau mungkin dia punya hutang kan gitu ya? Ya kan kalau punya hutang, Nabi kan nggak mau nyolatin tuh. Nah, kata Nabi, dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Bunuh diri. Kok bisa? Digambarkan oleh malaikat Jibril bahwa saat orang ini merasakan sakit yang luar biasa karena peperangan tadi, dia nggak sabar, diambil pedang. Dan dia tusukkan ke dadanya, itu untuk mempercepat kematiannya. Maka harusnya dia wafat dalam keadaan syahid, dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Nabi aja nggak mau nyolatin, gitu loh. Jadi kalau kita nih hari ini banyak betul ujiannya, jangan sampai bunuh diri, paham ya? Terutama wanita, laki jarang. Ya wanita nih, tolong pokoknya ya, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun memang ternyata ada juga orang-orang yang pujungan. Siapa? Ada satu podcast ini, saya nggak usah sebutin namanya, nanti makin pujungan lagi. Ada podcast tuh, dia bilang kayak gini nih, Allah ngapain sih lo ngurusin neraka dan surganya gue? Nanti neraka tuh gue sewa sebulan, kalau betah gue perpanjang katanya.
disangkanya ngontrak. Ya, kalau betah diperpanjang, kalau nggak betah cari kontrakan lain gitu kan. Ini orang seperti ini gitu, orang seperti ini. Kadang suka sebel gitu, tapi tetap mendoakan, ya Allah mudah-mudahan di penghujung hayat ini dapat hidayah, dapat kebaikan gitu ya. Kenapa orang seperti ini tuh? Apakah mereka itu tidak pernah dengar bahwa Nabi itu pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami tentang siksaan yang paling ringan di neraka. Digambarin sama Nabi. Dia ambil batu kerikil dari dalam neraka. Batu kerikil, batu apa? Batu kerikil, bukan batu bata. Ini batu kerikil kecil aja, diletakkan pada dampal kaki seseorang, mendidih otaknya. Bayang ya, jadi diambilkan batu kerikil, ya mungkin taruhlah segede jempol inilah ya, sekecil ini, ditaruh di dampal kaki seseorang, mendidih otaknya, lalu kemudian diikuti dengan rontoknya kulit dan juga daging-dagingnya. Itu yang paling ringan. Kebayang nggak? Ini apalagi kalau sampai bilang, kalau masalah neraka gue sewa sebulan, kalau betah gue perpanjang katanya. Orang baru nyemplung aja, orang udah ngerasa nggak kuat, apalagi kalau sebulan. Tapi kalau teman-teman mau, ya silahkan, gak usah rebutan ya, gak usah rebutan, gak usah. Ya kalau mau duluan silahkan ya. Itu nekat namanya. Maka saya ingin sampaikan bahwa orang beriman itu, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan orang beriman itu punya kesempatan masuk ke dalam surga seburuk apapun dia. Dia pulang zina, naudzubillah ya, dia pulang zina, ternyata ketabrak dan meninggal. Dia dosa karena telah berzina. Dia akan disiksa gara-gara dia berzina, tapi masih ada kesempatan masuk surga. Ada orang habis ngebunuh dan saat pelariannya dia jatuh misalnya ke jurang misalnya, atau jadi jatuh dari ketinggian misalnya dan meninggal. Dia berdosa. Dia tetap akan diminta pertanggungjawaban, dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi orang seperti ini masih punya kesempatan masuk surga. Tapi kalau dia putus asa, mengakhiri hidupnya, kemarin ada yang nanya, Ustaz kan itu takdir. Ya Allah, mau saya bahas tapi kepanjangan ya kan, nggak dibahas takutnya nanti bertanya-tanya gitu. Maka saya sampaikan gini, kematiannya itu takdir, kematiannya itu takdir, tapi cara dia untuk mengakhiri kehidupan itu akan dipertanggungjawabkan. Itu kan bertakdir juga Ustaz. Betul, takdir. Dia meninggalnya itu takdir, paham ya? Karena yang sudah terjadi itu namanya takdir. Misalnya ada orang gantung diri nih di tempat yang jauh, nggak ada orang, misalnya di hutan lindung, dia gantung diri ya. Padahal usia yang Allah berikan kepada dia itu harusnya 60 tahun. Tapi di usia 35 tahun, nah berarti berapa tahun lagi? Ulangi. Dia dikasih hidup sama Allah itu 60 tahun. Tapi di usia 35 dia bunuh diri, gantung diri. Berarti masih punya sisa berapa? 25 tahun. 25 kah? Nanya aja, nanya. Dia masih punya waktu 25. Sekiranya Allah itu nggak maha adil, nggak maha penyayang gitu ya. Kebayang nggak dia gantung diri seperti itu? Karena memang kata malaikat, ya lo cabut, jangan biarin aja 25 tahun lagi kayak gitu. Coba. Jadi dia kebayang nggak di tengah-tengah hutan, terus dia gantung diri kan dia mau dicabut enggak? Ngegantung 25 tahun lagi, kebayang nggak keadaannya? Paham ya? Jadi seburuk apapun dia mau gantung diri kek, mau loncat dari ketinggian kek, tetap dicabut nyawanya. Cuman cara dia memilih kematiannya itu akan dipertanggungjawabkan. Paham di sini ya? Jadi kalau dia mati ya takdir ya. Nggak ada orang loncat dari lantai 25, gebruk udah pecah kepalanya gitu ya. Tapi kata Allah nggak usah dicabut nyawanya, biarinnya di situ katanya. Jadi orangnya hidup enggak, mati enggak, kepalanya udah misah padahal gitu kan. Kepalanya udah misah dengan tubuhnya, tapi kata Allah biarin aja masih 15 tahun lagi hidupnya. Kan enggak gitu konsepnya. Dia bunuh diri yang harusnya 15 tahun lagi dia hidup, tetap aja Allah cabut nyawanya. Tapi dia akan menerima konsekuensi dari itu, gitu ya. Yang pada intinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun masalahnya, pokoknya semakin besar masalahnya harusnya semakin deket nih sama yang bisa ngasih solusi. Jangan sampai kita udah banyak keburukannya, banyak dosanya, banyak masalahnya, jauh dari yang bisa memberikan kebaikan, memberikan jalan keluar, jauh dari Allah. Jangan ya. Baik, ini yang pertama. Jadi orang yang beruntung tuh siapa yang pertama? Orang yang beriman, satu. Yang kedua, siapa lagi orang yang beruntung nanti di akhirat? Yang kedua adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Orang yang tidak meninggalkan sholat. Ustadz, kenapa nggak bilang aja orang yang mendirikan sholat? Beda. Apa bedanya gini? Orang yang sholat, ada nggak yang nggak ikhlas? Ada.
Ada nggak sholat itu sambil uring-uringan? Ada. Ada nggak orang sholat itu tapi nggak khusyuk? Ada juga. Tapi dalam catatannya Allah itu yang penting kamu sholat. Yang penting kamu sholat. Perkara masalah sholat itu nanti mau khusyuk mau enggak lain urusan. Pok, kenapa udah nggak sholat? Saya berhenti Ustaz dari dunia persolatan. Wih, ngeri. Dikirain dunia persilatan ya. Dunia persolatan kebayang diberhenti. Pensiun dini saya Ustaz. Kenapa pensiun? Ustaz saya nggak bisa khusyuk. Nah ini salahnya di sini. Dia menyangka bahwa khusyuk itu syarat atau rukun, padahal enggak. Khusyuk itu khusyuk. Nanti kan ada Ustaz Agus juga ya, sesekali juga ngisi juga beliau di sini nih. Tanyakan nanti kepada beliau, Ustaz, apakah khusyuk itu rukun atau syarat? Bukan dua-duanya. Jadi sholat itu ketika teman-teman nggak khusyuk dalam sholatnya, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Sama kayak kerja. Kan khusyuk itu amalan hati, bukan amalan fisik. Saya ulangi, khusyuk itu amalan hati, bukan amalan fisik. Teman-teman kerja misalnya nih, nanti yang sudah lulus SMA nanti dapat pekerjaan yang baik misalnya. Teman-teman nanti kerja nih. Kan ada absen tuh. Ya kan, ada ceklock gitu kan. Nah, teman-teman masuk kerja. Itu mau sambil uring-uringan kah di dalam kantor? Mau sambil ngomel-ngomel sendiri kah di kantor? Selama teman-teman kerja, akhir bulan dapat gaji. Paham di sini ya? Tapi kalau teman-teman saking males saya Ustaz ke kantor, ketemu dia lagi, saya nggak ngantor, dapat gaji nggak? Ya enggak. Pokoknya kamu hadir aja dulu sudah. Masalah kamu nggak ikhlas kerjanya, mau uring-uringan kayak, mau sambil mencak-mencak gitu kan? Nggak ada urusan, nanti kamu masuk dulu aja kerja. Karena itu syaratnya. Sama kayak kita. Kita datang ke musola atau datang ke masjid atau sholat sendiri, yang penting sholat aja dulu. Sholat, syarat rukunya terpenuhi, baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku, sujud, semuanya dipenuhi, sah sholatnya. Sekalipun dalam sholat kita kadang ada perasaan gak ikhlas, ada perasaan males gitu ya, ada perasaan terpaksa, itu lain urusan. Kamu kenapa sholatnya cepat? Aku nggak ikhlas sholatnya. Ya nggak, jauh lain urusan kamu, terserah aja. Mau ikhlas, mau nggak ikhlas, yang penting checklist aja dulu. Sholat kita ini, checklist dulu. Yang penting apa? Checklist. Kenapa Ustadz kayak gitu? Gini. Nabi SAW menyampaikan, tidak akan pernah bergerak kaki seorang itu di padang mahsyar, kecuali selesai dulu urusan dia dengan sholatnya. Kebayang nggak? Padang mahsyar itu, seperti yang sudah kita tahu bersama, bahwa matahari itu didekatkan sejengkal seperti ini. Kita gitu ya, di dunia nih, di Balikpapan terutama, itu matahari sebegitu jauhnya aja kita ngerasa kepanasan, ya kan? Ini sejengkal pok, nggak main-main nih, sejengkal. Atau misalnya kayak teman nih, satu kamar nih, dia orang Libya. Di Libya itu brother dia bilang, kalau di Libya itu, kalau udah lagi musim-musim panas, itu 50 derajat. Jadi kalau tinggal bawa wajan keluar, taruhin minyak sedikit, goreng telur ya, nggak usah pakai nggak usah pakai kompor, saking panas betul, segitu. Kebayang nggak? Segitu masih jauh loh itu. Kita masih dilapisi sama atmosfer, ya kan? Masih ada awannya. Lah itu di akhirat itu sejengkal. Maka kata Nabi, ada orang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pusatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke hidungnya, sampai ke atasnya gitu. Itu karena lantaran dosa-dosa tadi. Nah, orang ini nggak bakal bergerak kakinya di padang mahsyar kecuali selesai dulu urusan ini dengan sholatnya. Coba kebayang nggak kalau sholat kita ini masih bermasalah? Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu 'alan nasi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, dihitung nih di akhirat itu adalah sholat. Ini yang pertama. Ustaz, saya suka nyantuin anak yatim. Ustaz, saya suka puasa. Ustaz, saya suka melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik. Ustaz, saya suka bantu orang. Ustaz, saya suka sedekah. Ditanya, sholatnya gimana? Ustaz, kadang sholat, kadang enggak. Enggak ada urusan. Cemplungin dulu ke neraka. Kenapa? Karena sebagus apapun amalnya, sholatnya bermasalah, rusak semuanya. Gitu ya. Jadi sholat itu gambarannya, kalau sholatnya baik, maka amalan kecil itu dihitung semuanya. Teman-teman pernah senyum di hadapan saudara, itu ada hitungannya. Pernah merapikan sendal, itu ada hitungannya. Pernah membuang sampah pada tempatnya, itu ada hitungannya. Selama sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, sebagus apapun amalnya, nggak ada hitungannya. Nanti dulu, cemplungin dulu ke neraka. Nerakanya spesial. Neraka apa? Sakor. Jadi Allah menggambarkan, masalakakum fi sakor. Ini penghuni surga nih bilang, pok, ya empok lagi ya. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka sakor?
Kok bisa-bisanya gitu, nah bahasa kitanya nih, kok bisa-bisanya kalian masuk ke neraka sakor model kayak gitu. Maka penghuni neraka sakor itu bilang apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu itu tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Gak sholat kami dulu. Nah, neraka sakor itu teman-teman sekalian, dia agak spesial memang, karena dia hampir sejajar dengan neraka jahanam. Jadi kelas kan di bawah itu kan ada VIP ya, buat dajjal iblis di sini nih ya, dan pengikut-pengikutnya ini. Nanti ada yang kelas VIP. Nah, termasuk VIP salah satunya apa? Neraka sakor. Gambaran api seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Api itu ada levelnya. Kalau warnanya masih kuning kayak lilin itu, ya lilin kalau dia stabil nggak kena angin kan kuning ya, stabil. Itu kita bisa matikan dengan jari. Mati nggak? Mati. Tapi kalau udah agak besar, api itu levelnya merah warnanya. Yang biasa kita temukan di api unggun. Nah, api unggun tahu ya? Atau kalau pengen lihat bakar rumah nanti malam ya, itu apinya agak merah tuh ya. Agak merah. Siapa tahu belum pernah ngelihat, penasaran ya kan? Bakar-bakar gitu kan. Itu nanti ada api merah. Itu udah panas itu. Nah, di atasnya api merah itu ada level lagi, lebih panas. Biru. Kenapa biru? Karena dia lebih panas dan lebih stabil. Ya kalau merah itu dia nggak stabil gitu kan, kadang ya merah tuh kayak gini aja dia, nanti panas, nanti agak-agak turun ke kuning gitu. Tapi kalau biru itu lebih stabil dia. Banyak kompor gas itu warnanya biru. Kalau merah kan jadi masalah kan ya, apalagi kalau putih gitu ya. Nah, ini levelnya masih level bawah ini. Jadi pertama kuning, kedua merah, ketiga biru, di atasnya ada api berwarna putih. Jadi dingin, Ustaz. Ya bukan dingin, justru putih itu semakin panas. Dan kita temukan api putih itu di mana? Tukang las. Tukang las, tahu tukang las? Nah, jadi kalau pertama kali nyalain itu, alat las itu, dia kuning, merah, biru, putih. Nah, pas sudah putih, kalau nggak percaya colek aja, ya. Kalau nggak percaya, Mas, udah putih, udah colek. Apa nggak bolong ini gitu ya? Orang besi baja aja tembus, apalagi cuman kulit kayak gini. Nah, sakor itu gambarannya itu neraka yang apinya itu putih kebiruan. Putih kebiruan. Kebayang nggak kayak gitu? Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita hari ini masih dikasih kesempatan hidup sama Allah, pokoknya seberat apapun masalahnya jangan tinggalin sholat aja. Ada seorang wanita nge-DM, Ustaz, saya ini kerja di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Malu Ustaz di Balikpapan. Saya bilang, namanya kerja masa malu gitu kan, kerjaan dia nggak apa-apa selama halal. Nah itu dia masalahnya Ustaz, saya takut ketahuan kalau di Balikpapan. Kenapa? Saya ini penari stripis. You know penari stripis? Ada yang tahu penari stripis? Ya, ada yang member mungkin angkat tangan. Penari telanjang, ya penari telanjang. Oh pantas lah malu kan ya. Nah di sini fitrah dia itu udah main sebenarnya. Fitrahnya kita itu kan baik ya, benar nggak sih? Fitrah kita ini baik, nggak mau keburukan kita itu diketahui orang. Bahkan kita tampil mempesona di depan orang tuh untuk menutupi buruknya kita sebenarnya kan ya, untuk menutupi kurang-kurangnya kita poles wajah kita untuk menutupi belangnya kita. Pokoknya kita ini selalu ingin menampilkan yang baik, itu fitrah kita itu. Ya kan, kentut aja di kredit ya kan. Ya, nggak ada yang cash sekali brut gitu kan, nggak ada. Maaf ya kelepasan, keluar dia di luar, berat, leganya gitu ya. Itu pencitraan ya kan, jaga citra kan ya. Nah saya bilang, terus Mbak, saya mau tanya Ustadz, silakan. Apakah saya tetap harus sholat? Coba pertanyaannya gitu. Penari stripis, maka saya bilang tetap sholat Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sholat aja. Lama gitu kan, ada berapa jeda, berapa hari gitu kan. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat subuh, tapi habis semalaman nari telanjang. Kebayang nggak, semalaman dia tari telanjang, tapi besok subuhnya dia sholat. Ada yang protes nih, Ustaz, kenapa Ustaz masih memberikan kayak halus-halus, lembut-lembut gitu ngejawabin orang kayak gitu? Saya bilang, kalau kita jawabin, udah Mbak nggak usah sholat, neraka aja udah gemes sama Mbak gitu ya, gitu. Sekiranya nih kita bilang, udah percuma aja sholat sebentar. Perkara dia berdosa semalaman, itu urusan lain. Nah sekarang dia sudah mau berdosa semalaman, kita suruh ninggalin sholat.
Paham di sini ya? Masalah dia mau melakukan maksiat semalaman itu ada dosanya. Tapi kalau sampai dia menambah dengan meninggalkan sholat, tambah lagi dosanya. Paling tidak nih teman-teman sekalian, dia bermaksiat semalaman, dia punya kesempatan untuk melakukan ketaatan sekalipun di waktu subuh. Jadi cara memandang kita tuh jangan sampai ini orang udah buruk banget, Ustaz, kayaknya pintu surga tuh udah nggak ada yang menerima, kayaknya sembarangan ya, memang dipikir situ panitia akhirat gitu ya. Jangan, nggak boleh. Kita bilang, kalau ada, Mbak, kamu kan sempat magang di Syahdina ya? Iya. Kok tahu? Kelihatan wajahnya glowing. Iya dong, pakai air wudhu. Masya Allah, kan di Syahdina gitu ya. Teman-teman kayak gini lah, baik-baik gitu. Mbak, saya mau nanya, kalau ada orang buruk banget, dia tetap sholat nggak? Sholat. Tapi kan dia buruk banget. Masalah dia buruk banget, dia punya dosa atas keburukannya. Tapi kalau kita tambahin, udah kamu gak usah sholat aja sekalian, itu kita nambah dosa juga buat dia. Kita tetap aja bilang. Makanya Imam Al-Ghazali itu teman-teman sekalian pernah ditanya, wahai Imam, itu katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang sholat tapi tetap zina? Ada orang sholat tapi tetap mencuri? Ada orang sholat tapi tetap membicarakan aib keburukan saudaranya? Apa kata Imam Al-Ghazali? Paling tidak dia tidak melakukan keburukan-keburukan itu saat dia sholat. Benar nggak? Ada nggak orang sholat sambil zina? Nggak ada. Ada nggak orang sholat sambil gibah? Jangankan gibah, nanya kabar aja batal kita. Allahu Akbar. Sehat kah, Bu? Alhamdulillah gitu ya. Rakaat keberapa sudah? Baru kedua. Cocok ya. Jangankan gibah, ngobrol aja batal. Nah, paling tidak kata Imam Al-Ghazali, saat dia sholat dia tidak melakukan keburukan itu. Saat dia sholat dia tidak mencuri. Benar nggak? Hah? Sama, Ustadz, itu kok yang penari stripis tetap disaranin sholat? Paling tidak dia tidak nari stripis saat sholat. Ya kebayang sholat sambil nari stripis ya kan? Paham di sini ya? Gitu lama gitu nggak ada kabar, sampai beberapa bulan ada akun baru dengan profilnya itu wanita dihijab, bukan cuman gini pakai cadar. Ustadz masih ingat saya? Ya nggak inget lah kan, akun baru kan, nggak ada di tracking juga, chatnya nggak ada, akun baru gitu. Saya yang dulu pernah yang pernah konsul masalah sholat, saya penari stripis. Oh ya Allah, Mbak kenapa pakai cadar sekarang? Alhamdulillah Ustadz, ini bukan karena ikut kajian mana, tapi saya punya prinsip sekarang ini, kalau dulu saya buka untuk manusia semuanya, tapi sekarang saya tutup untuk yang telah menciptakan manusia, katanya. Kalau dulu saya buka semuanya untuk manusia, tapi sekarang saya tutup semuanya untuk yang telah menciptakan manusia. Ya Allah, saya bilang ya Allah gitu ya. Walaupun setelah itu memang saya blokir gitu ya, nggak mau terlalu jauh berhubungan seperti itu, nggak boleh kan ya, khawatir nanti ada setan masuk. Ini udah solehah nih, iya kan, bisa nih, hai adek kan gitu ya, maka berubahlah jadi buaya darat ya. Nah teman-teman sekalian, ini sengaja nggak diblokir, dihapus aja gitu ya, supaya nggak ada komunikasi yang lebih intens. Yang jelas kita dukung kebaikan itu ya. Perkara nanti kalau dia nanya lagi, Ustadz ada nggak laki-laki yang siap untuk menerima saya gitu ya, saya kan nggak perlu banyak mikir. Ini ada Mas Bobi ya kan, ada yang lain juga masih ada kan di belakang masih di Sadina, masih soleh ya kan. Tapi kan jangan yang itu juga Ustaz ya. Ini contoh. Tapi teman-teman sekalian, ya poin pentingnya adalah jangan meninggalkan sholat. Jadi sholat itu kalau boleh saya gambarin nih, dia itu kayak benteng terakhir gitu nah. Kita ini seburuk apapun, misalnya Ustaz itu buruk banget, masa saya harus sholat? Tetap aja sholat, nggak apa-apa. Boleh jadi dengan sholat yang kita telateni itu bisa memberikan kebaikan. Kan kadang gini, kita ngelihat itu kan sholat kan urusannya akhirat ya, gitu kan? Kita ini puasa urusannya akhirat, padahal kita baikin akhirat itu tujuannya apa? Supaya Allah baikin dunia kita. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, kita baikin dunianya aja, akhirat belum tentu kekejar. Kan ada istilah nih, kejar aja akhirat, nanti dunia nyusul. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu ikut nyusul. Itu gambaran sederhananya. Kita baikin aja dulu sholatnya. Pokoknya prinsip yang pertama, jangan tinggalin sholat semalas apapun kita. Kita mau sambil sholat sambil uring-uringan kah? Mau sambil nendang-nendang apa pas lagi sholat? Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin gitu ya. Selama sholat aja dulu.
sekecewa apapun kita sholat, tapi bukan berarti harus praktekin kayak tadi ya. Dalam hati tuh dongkol banget sama orang misalnya ya. Udah sholat aja dulu. Yang penting apa? Sholat dulu. Ustaz, kok yang penting sholat? Kan sholat itu penting buat kita. Ya nggak apa-apa, belajar aja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa sholat, gak usah pakai diajarin, khusyuk itu nyusul. Ustaz, saya ini nggak khusyuk Ustaz, makanya saya nggak sholat. Nah ini dia. Kan apa ya? Apa sih bahasa dodol jadinya ya? Tahu dodol nggak sih? Ya. Ada orang bilang, Ustaz saya nggak sholat, kenapa saya nggak khusyuk? Nah ini dia jadi masalah nih. Sama kayak gini. Saya tuh nggak bisa ikhlas sedekah. Udah sedekah? Ya enggak sih Ustaz. Sebentar, kamu sedekah dulu gitu kan, biasain sedekah, nanti ikhlas itu nyusul. Nah sekarang gimana bisa ikhlas kalau belum sedekah? Itu sama seperti orang pengen dibilang ayah tapi belum menikah ya. Tapi belum apa? Belum menikah. Panggil aku ayah, ayah, bunda, alah ya, ayah bunda, masih SD panggil ayah bunda. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini yang kedua, orang beruntung itu adalah orang yang tidak meninggalkan salat. Intinya itu. Nanti di akhirat Ustaz, siapa orang beruntung? Satu, orang beriman. Yang kedua, orang yang tidak meninggalkan salat. Itu poin penting buat teman-teman sekalian. Apalagi nanti teman-teman sudah sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau mungkin punya rencana planning di setahun ke depan. Kan nggak ada rasa-rasa yang punya cita-cita hidup dan mati di Syadina ada di sini. Sampai akhir hayat Ustaz Allah ya. Horor amat ya, punya cita-cita gitu kan, kayaknya enggak sih kan. Atau sudah bercita-cita saya mau 20 tahun di Syadina gitu. Ada enggak? Kan enggak juga. Oh, ada juga ya. Iya, kalau owner lain ya. Iya, kalau owner ya lain lah memang ya. Iya. Atau asisten marketing profesional dan sebagainya ya. Itu lain memang. Tapi rata-rata enggak ada orang tuh di perusahaan saya pokoknya hidup semati di sini, enggak juga sih. Nah, baikin aja dulu salatnya. Ya, nanti biar Allah aturin buat kita gitu ya. Kadang kita ngerasa bahwa di sini tempat yang baik gitu, ternyata enggak juga tuh. Kalau kasih tempat yang jauh lebih baik dan seterusnya. Yang penting intinya jangan tinggalin sholat. Nah yang ketiga, siapa lagi Ustadz yang akan beruntung nanti di akhirat tuh, manusia-manusia beruntung. Yang ketiga adalah orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Siapa? Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Ustadz, saya tiap hari nyentuh, ya nyentuh aja gini. Ya Allah, Quran lewat Quran gitu ya. Nggak gitu, itu ngelap namanya ya. Ini bersentuhan tuh memang ada interaksi. Ya, kita sudah bahas ya Mas Bobi waktu itu ya di mana, di Turki waktu itu ya. Kita bahas materi tentang apa masalah keutamaan Al-Quran itu kita bahas di Turki waktu itu ya. Baik, teman-teman sekalian dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhatikan baik-baik. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat. Kenapa? Tolong dihafalkan baik-baik ini. Gak usah dicatat, gak apa-apa. Ini mudah banget kok. Apapun, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Apapun, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia pasti menjadi mulia. Oke. Contohnya Ustaz gimana? Kita punya kertas nih, majalah. Gitu kan, dia mau kita robek, mau kita buatin mainan, mau kita buat kapal-kapalan, buat pesawat-pesawatan, bahkan kita injek juga nggak ada beban buat kita, bahkan kita buang ke tempat sampah juga nggak ada beban kan ya. Itu kalau kertas itu isinya berita gitu ya, atau gosip dan sebagainya. Tapi kalau kertas itu ada bertuliskan Al-Quran, atau kita sendiri yang menulis misalnya Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya itu, atau ada kertas yang isinya itu ayat Al-Quran. Kita berani nggak jadikan kertas itu sebagai buat main-mainan gitu? Nggak berani. Kalau kita sobek-sobek berani? Kita injak? Nah, padahal sama-sama kertas. Sama-sama kertas. Tapi bedanya ini tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Yang satu bersentuhan dengan Al-Quran. Maka kertas saja menjadi mulia. Itu satu. Yang kedua, di antara 10 malaikat yang paling sering disebutkan namanya, di antara 10 malaikat nih, hafal ya 10 malaikat ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dari 10 malaikat ini yang sering disebut oleh Nabi itu malaikat apa? Jibril. Dan di antara 10 malaikat yang paling mulia itu memang malaikat Jibril. Kenapa? Karena turun kepadanya Al-Quran, menjadi penyampai wahyu. Itu kedua. Yang ketiga, contoh lain, Ramadan. Bulan apa? Ramadan.
Nah, bulan Ramadan itu mulia. Ustadz, itu kan karena puasanya. Bukan hanya dengan puasanya. Kenapa Ustadz? Kan di Ramadan memang puasa, betul. Tapi di bulan lain boleh nggak kita puasa? Boleh. Senin Kamis boleh? Atau tambah lagi 13, 14, 15? Boleh, Ayyamul Bid ya. Ustadz, saya kuat dari itu. Ya sudah, puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu tuh. Jadi di luar Ramadan kita masih bisa puasa. Jadi apa yang menjadikan Ramadan itu menjadi mulia? Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan malamnya gitu ya, malam di antara 30 hari ada yang 29 hari di Ramadan itu, malam yang paling mulia itu bulan malam apa? Kenapa? Turunnya Al-Quran. Jadi apapun itu, termasuk ke bulan, termasuk ke malam, jadi mulia dia. Jadi mulia. Nah, termasuk teman-teman sekalian, para sahabat-sahabat Al-Quran juga menjadi mulia. Siapa Ustadz para sahabat Al-Quran ini? Satu, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Ini perintahnya nih. Nabi udah nyampaikan di awal, kalian bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi apa? Syafaat, penolong. Bagi siapa? Para sahabat-sahabatnya, bukan pembacanya, tapi para sahabatnya. Dijelasin lagi oleh para ulama. Siapa yang menjadi sahabat-sahabatnya Quran ini? Yang pertama, pendengar. Apa yang pertama? Pendengar. Karena kan ya kita paham lah ya, tidak semuanya kita ini bisa baca Al-Quran. Atau lagi orang tua kita dulu ya kan, nggak bisa baca Quran. Tapi mereka seneng banget dengerin Quran. Ini sama nih, teman sebelah lagi baca Quran, kita nggak bisa baca Quran, duduk aja di sampingnya, duduk dengerin. Dia baca Alif Lam Mim 30 kebaikan, kita juga dapat 30 kebaikan. Kita menjadi pendengar, itu sahabat Al-Quran. Yang kedua, pembaca. Yang kedua apa? Pembaca. Saat kita membaca satu hurufnya 10 kebaikan. Makanya saya suka menyaksikan. Tahu menyaksikan? Menyaksikan kayak sedih gitu ya. Sedih kalau ada teman-teman itu dalam satu bulan tuh nggak ada bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau cuma ngelap banyak ya kan, banyak. Apalagi kalau di aplikasi HP-nya pastilah ada ya kan, ada? Nggak usah ditanya Ustaz. Nah, kalau saya tanya mau gitu kan, nggak usah ditanya. Di HP kami itu 5 aplikasi Quran, yang ada tafsirnya gitu ya. Dibuka ya enggak Ustaz, buat pajangan aja kan lumayan gitu ya. Nah teman-teman sekalian, itu kadang suka menyaksikan, sedih kalau ada orang-orang dalam sebulan tuh nggak ada sentuhan sama Quran. Dia nggak baca, ya Allah, Al-Quran itu teman-teman bisa scroll TikTok 2 jam, 3 jam. Al-Quran cuma sebaris itu baca nggak nyampe 5 menit. Al-Quran nih satu baris aja, satu ayat, ada nggak 5 menit? Nggak ada. Ya kecuali baca memang masih dieja. Ba fataba, ba kasrobi, ba domah bu, ta fatah ta, babi buta. Ya memang lah lama. Ya benar kan ya, ba fatah ba, kasrobi, ba domabu, ta fatata, babi buta, memang betul lah. Ya kecuali baca masih kayak gitu lama memang. Tapi kalau kita sudah bisa baca Quran, nggak baca, rugi betul. Kenapa? Karena hitungannya bukan satu ayat, tapi satu huruf. Misalnya ini, teman-teman zikir, taruhlah alhamdulillah. Teman-teman nggak bakal dapat pahalanya kalau kecuali sudah sampai di ujung. Saya ulangi ya, teman-teman baca zikir nih alhamdulillah aja, nggak bakal dapat pahala kecuali teman-teman sudah selesai alhamdulillahnya. Al dapat pahala nggak? Enggak. Atau alham gitu, ada pahalanya? Nggak ada. Sampai kapan? Sampai ujung. Alhamdulillah baru dapat 1. Tapi Al-Quran itu satu hurufnya aja 10 kebaikan. Ini jelek-jeleknya ya, teman-teman baca Alif Lam Mim cuman alifnya aja. Alif, sodaqallah. Ini ngeprank malaikat maut nih orang-orang model kayak gini nih. Malaikat maut itu mau kecabut belum waktunya gitu kan. Dibiarin kayak gini modelnya nih orang gitu ya. Ini jelek-jeleknya, teman-teman baca alifnya aja udah 10 kebaikan. Itu Al-Quran. Makanya sedih betul kalau ada di antara teman-teman sekalian dalam sebulan atau seminggu itu nggak bersentuhan sama Al-Quran sama sekali, itu menyedihkan. Ya menyedihkan. Baik. Itu pembaca ya, pembaca. Jadi yang pertama apa? Pendengar, yang kedua pembaca. Nah, yang ketiga siapa? Yang ketiga penghafal. Yang ketiga itu penghafal. Banyak kita temukan hadis-hadis, enggak banyak sih, ya lebih banyak itu yang menjadi
hadis tentang anak yang meninggal di usia belum balik itu bisa memberikan syafaat buat orang tua itu lebih banyak. Tapi Al-Quran itu sedikit aja. Masalah anak memberikan mahkota ya, mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Siapa anak nih? Orang yang hafal Quran. Tapi bukan cuma hafal, habis hafal terus nggak murojaah, nggak dipakai dalam kehidupan, itu lain ceritanya. Nah ini penghafal tuh keren gitu ya, setelah pendengar, pembaca, penghafal. Ini keren-keren nih orang. Keempat juga keren. Siapa yang keempat? Pengamal. Apa? Pengamal Al-Quran. Dia memang nggak bisa baca Quran, tapi kesehariannya itu ahlaknya ahlak Quran. Misalnya nih, Ustadz, saya tuh bener-bener nggak bisa baca Quran, terus tapi saya insya Allah ngamalin Quran kok Ustadz. Contohnya gimana? Saya tuh nggak pernah punya perasaan dendam sama orang. Saya mudah maafin kesalahan orang. Saya nggak pernah kepo dengan urusan keburukan orang. Itu kan ajaran Quran semuanya ya. Tapi dia ngamalin itu sekalipun dia nggak hafal Quran, nggak bisa baca Quran, dia menjadi pengamal Al-Quran. Ini juga sama, sahabat Quran juga. Sahabat Al-Quran. Ulangi, pendengar, pembaca, penghafal, pengamal, nah pengajar. Yang kelima siapa? Pengajar Al-Quran. Ini juga mulia nih teman-teman sekalian. Nah, saya ingin menutup kajian kita gitu ya. Belum ditutup, udah pergi aja. Belum juga ditutup, udah mau pergi aja. Itu sama seperti menyiksa saya dengan kerinduan ya. Makasih loh ya. Yang mau nyusul silahkan ya. Saya tandain memang ya. Baik teman-teman sekalian dari rahmatullah Allah, saya ingin menutup kajian kita ini dengan satu kisah dulu. Saya mengira bahwa kisah ini kisah dongeng. Ya, kenapa? Karena menurut saya itu nggak logik banget gitu ya. Jadi ceritanya gimana Ustadz? Ada malaikat itu datang ke alam kubur, mau nyiksa orang ini nih. Berarti kalau dia mau disiksa, berarti pahalanya banyak atau dosanya banyak? Dosanya banyak. Datang malaikat nih, udah bersiap mau nyiksa. Ini sesuai SOP gitu kan? SOP datang, gitu, buka pecut cemeti amar rasuli gitu ya, buka cambuknya gitu ya. Mau dicambuk nih orang, mau disiksa. Keluar satu sosok. Saya tidak mengatakan makhluk ya. Keluar satu sosok. Ditanya, mau ngapain? Mau nyiksa orang ini. Kenapa mau disiksa? Banyak dosa. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aku ada di dalam. Tapi kan dia banyak salah. Iya, tapi aku ada di dalam. Lah kan yang disiksa dia. Iya, tapi aku ada di dalam. Gitu aja terus gitu ya. Sampai nenek-nenek panjat pinang ya. Jadi itu aja sudah jawabannya. Aku di dalam, nggak boleh gitu kan. Maka diadukan kepada Allah. Ya Allah, harusnya sesuai dengan SOP ini dia harus dapat siksa. Tapi ada ini nih dia nggak ngebolehin. Ditanya, siapa engkau? Jadi teman-teman, kalau nanti menemukan hadis Allah bertanya kepada malaikat misalnya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana saat keadaan hambaku saat kalian tinggalkan? Ini pertanyaan ini bukan berarti Allah nggak tahu ya. Ini tolong nih harus ada di kepala kita nih, harus ada di benak kita bahwa pertanyaan ini bukan berarti Allah nggak tahu. Cuman Allah pengen ngasih pelajaran buat kita. Jadi kalau Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggalkan? Itu bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Nah, Allah nanya nih, siapa engkau? Sehingga tidak memperbolehkan untuk disiksa nih orang. Aku adalah firman engkau ya Allah. Aku adalah firman engkau. Aku adalah kalamullah. Ya Allah, sekiranya aku ini tidak bisa memberikan kebaikan buat orang yang membacanya, untuk apa saya ada? Paham? Ya Allah, kalau misalnya nih aku ini ada, terus gak bisa ngasih kebaikan apapun buat orang yang membacanya, lah ngapain saya ada gitu loh. Apa kata lo, bebasin aja sudah. Gak jadi disiksa. Dulu saya ngira bahwa ini kisah dongeng, tapi ternyata ada satu hadis yang mendukung kisah ini, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Gimana hadisnya? Minal Qur'ani salasuna ayat. Di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat. Berapa ayat? 30 ya. Syafa'at li rajulin, 30 ayat ini bisa memberikan syafaat kepada seseorang, bisa memberikan pertolongan kepada seseorang. Hatta gufirolah, sampai-sampai Allah juga berkenan mengampuni dia. Jadi sudah Al-Quran ini ngasih syafaat, Allah juga berkenan mengampuni. Kebayang nggak? Ada orang mau disiksa, nggak jadi disiksa gara-gara Allah ampuni kan ya? Gara-gara mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu adalah surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk itu ada berapa ayat? 30. Kebayang nggak teman-teman sekalian bahwa yang 30 ayat aja bisa memberikan kita syafaat seperti itu. Apalagi kalau teman-teman punya kebiasaan nih, malam Jumat pertama baca Yasin,
Malam Jumat kedua baca Tabarok, malam Jumat ketiga baca Ar-Rahman, malam Jumat keempat misalnya baca Al-Kahfi gitu ya. Itu punya kebiasaan kayak gini nih. Itu keren banget. Orang 30 ayat aja bisa ngasih syafaat dan Allah bisa memberikan ampunan. Apalagi kalau dibaca ayat-ayat yang lain. Jadi orang itu, seburuk apapun dia, selama dia bersentuhan dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Dan ada satu berita yang menarik, menurut saya menarik betul. Ada seorang wanita itu dia pengajar Quran. Dia bukan hafal Quran atau bacanya bagus kayak kita kan sekarang ada tawasuti gitu kan, ada tamhidi, ada tahsini dan sebagainya, berbagai macam metode ya, plus peringkat-peringkatnya, ada sanadnya. Dia enggak, dia cuma ngajaran anak kampung aja. Yang penting anak kampung tuh bisa ngaji aja gitu. Ini harus kita muliakan betul nih orang seperti ini. Ini kemarin saya agak bukan sebel gitu ya, tapi agak kecewa aja dengan orang-orang seperti ini. Ustadz, saya tuh bersyukur sekarang bisa ngaji di tahsin gitu, bisa tahsin Quran. Kenapa? Guru saya ngajarin tuh nggak bener. Kenapa nggak bener? So itu harus monyong, ya kan? Lu kan diajarin gitu ya. Monyong, so gitu ya. Kalau belum monyong dikeprek gitu ya. So ternyata kan nggak juga ya. So itu bukan monyong gitu kan? Dia sama makhluknya dengan huruf sin. Ya, so itu so tuh di situ. Saya bilang nggak boleh seperti itu. Kamu mengenal huruf itu dari guru. Perkara nanti penyempurnaan makhorijul huruf, sifatul huruf, tajwid dan sebagainya, itu penyempurnaan. Tapi kamu bisa membedakan sin dengan sod itu jasa siapa? Jasa guru. Ini saya tegur betul orang seperti nggak boleh. Dan karena memang gurunya pengetahuannya sampai di situ, di kampung gitu kan. Tapi dia bisa mencetak orang-orang bisa baca Quran. Sekalipun nggak sempurna lain urusan. Ya, paham ya? Nah, ada seorang ini, orang dia meninggal. Lama meninggal nih, ibu ini. Nah, ada dia ditempatkan di makam itu persis di samping jalan kampung. Ya. Karena ada perluasan, maka harus digeser kan? Harus dipindahin, benar nggak? Namanya pelebaran. Gimana hukumnya? Secara syariat sih boleh. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan umat gitu kan. Nah, sedangkan makam ini kan udah ada yang sudah jadi tulang belulang, ada yang sudah memang udah nggak ada sama sekali gitu ya. Akhirnya dibongkar kan? Dibongkar boleh nggak ya? Memang boleh untuk kemaslahatan umum, lebih maslahat lagi gitu. Akhirnya dibongkar, utuh. Jasadnya apa? Utuh. Dia bukan hafiz Quran, bukan ngajar guru kampung, guru ngaji kampung, tapi dia berinteraksi dengan Al-Quran. Diajarin anak-anak dari belum bisa baca sampai bisa baca gitu ya. Sekalipun dia bukan penghafal Quran, tapi dia pengajar Al-Quran. Hari-hari interaksinya sama Al-Quran. Kebayang nggak? Keren orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Maka mulai hari ini teman-teman sekalian, agendakan sehari seayat aja, nggak usah muluk-muluk, seayat aja. Tapi jangan juga alif lam mim. Udah tahu aja arahnya sebenarnya ya. Teman-teman Syahdi bukan enggak, kalau teman-teman Syahdina tuh kalau baca Quran nggak usah ditanya ya, nggak usah ditanya, jangan pokoknya nggak usah ya. Kan di sini tuh masya Allah ya, ada di sana tuh, ada di ada kantornya tuh dekat pengadilan pengadilan gitu ya, militer ya kalau saya ada situ tuh, bukan Syahdina, bukan, samping hotel hotel apa namanya Royal tuh ya, ada perusahaan di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, bacalah palingnya satu ayat aja. Satu ayat ya. Bisa? Seayat aja nggak apa-apa. Seayat. Paling tidak nanti pas lagi di alam kubur itu ya. Pas malaikat menyiksa nih, keluar. Siapa engkau? Aku adalah kalamullah. Boleh sih kan nggak? Siksa aja nggak apa-apa. Orang baca cuma satu ayat. Baca cuma satu ayat, itu pun langsung sadaqallah gitu kan. Gimana mau ngasih syafaat gitu ya. Jadi kata malaikat fisiknya nggak, siksa aja, gaskan aja ya. Cambuk aja sekalian gitu ya. Nah, paling enggak nih kita yang sudah hobi baca Quran, setiap hari satu ayat aja nggak apa-apa. Kelihatannya Allah itu cuma satu ayat, tapi ada satu kaidah itu, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi konsisten, continue ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Satu ayat aja nggak apa-apa. Pas buka, waduh panjang banget kan ada tuh ya masalah utang piutang kan sehalaman gitu kan, ya nggak apa-apa, separoh atau ya kan, atau satu baris misalnya. Yang penting dalam satu hari itu kita ada berinteraksi atau bersentuhan dengan Al-Quran. Kita ulangi,
orang yang beruntung, orang-orang beruntung di akhirat itu yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang tidak meninggalkan, yang ketiga orang yang bersentuhan dengan. Mudah-mudahan kita termasuk ketiga-tiganya ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang menanyakan? Terima kasih banyak ya. Meringankan beban. Ini saya senang di Sahdina tuh gitu ya. Enggak, iya gitu langsung paham. Terus nggak mau memberatkan pemateri gitu kan? Ya karena memang ya air putih juga sih ya kan. Kan kalau kata Ustadz Agus nih ya, bukan kata saya ya. Kalau kata Ustadz Agus nih, kalau kata Ustadz Agus. Jadi kalau ngisi pengajian itu, kalau yang dihidangkan itu susu beruang, itu seperti kendaraan pakai pertamax turbo. Laju. Iya kan, laju. Kan? Kalau misalnya kopi itu seperti seperti pertalite ya kan. Terus kalau misalnya teh itu kayak ya premium ya kan. Nanti kalau air putih itu kayak bensin campur ya. Bukan, enggak, ini tetap bagus ya. Enggak apa-apa, enggak usah diganti ya. Enggak usah diambilin susu beruang, enggak usah ya. Makasih banyak ya buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tanya sekali lagi, ada yang tanya? Baik, terima kasih banyak. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, cukup sampai di sini karena yang disadar sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.